warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membahas mengenai hukum tajwid. Pada hari ini kita fokuskan untuk membahas mengenai hukum ro. Sebelum memasuki materi, Ibu mengingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas pada pertemuan yang lalu mengenai hukum lam. Berdasarkan buku Akidah Akhlak kelas 8 kurikulum 2013 menjelaskan bahwa hukum ro dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengenai hukum ro tafkhim, yang kedua yaitu mengenai ro tarkik, dan yang ketiga mengenai ro jawazul wajhain. Mari kita bahas satu persatu apa itu ro tafkhim, apa itu ro tarkik, dan apa itu ro jawazul wajhain. Yang pertama, hukum ro tafkhim. Ro tafkhim merupakan ro yang dibaca tafkhim. Apa itu tafkhim? Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, tafkhim secara bahasa berarti tebal. Maka cara membaca hukum ro tafkhim yaitu seolah-olah bunyi huruf ro memenuhi daerah rongga mulut. Bagaimana lebih jelasnya? Mari kita praktik satu persatu sesuai dengan ketentuan dari contoh masing-masing. Di dalam Al-Quran, suatu huruf ro bisa dikatakan sebagai ro tafkhim. Terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, ro yang berharokat fathah ataupun fathatain. Contohnya, alam taro, alam taro. Yang kedua yaitu rabbukum, rabbukum. Yang ketiga, khairon. Selanjutnya, naron. Ketentuan yang kedua yaitu ro yang berharokat duma ataupun dumatain. Contohnya ruziqna, ruziqna, nasrullahi, 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 nurun, 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 ghafurun, ghafurun. Yang ketiga yaitu ro sukun yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah ataupun dhamma. Contohnya turhamun, turhamun, tarmihim, tarmihim. Intinya untuk mengidentifikasi, lihat dulu huruf ro sukun. Jika huruf sebelumnya itu berharokat fathah ataupun dhamma, maka ro tersebut wajib dibaca tafkhim. Yang keempat, apabila ada ro sukun yang didahului dengan huruf berharokat kasroh, namun kasrohnya bukan asli. Kasroh yang bukan asli ini namanya kasroh aridho. Contohnya pada surat Al-Fajr ayat 28 yang berbunyi irji'i. Sebenarnya hamzah itu tidak berharokat kasroh, namanya hamzah wasol. Namun jika terdapat di awal ayat tidak diwasol dengan ayat sebelumnya, maka dibaca irji'i. Selanjutnya yaitu apabila ada huruf ro sukun yang didahului dengan huruf berharokat kasroh dan setelah huruf ro sukun terdapat huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Apa itu huruf isti'la? Yaitu terdapat dalam singkatan khuswadogtilkil. Jika diuraikan terdiri dari 7 huruf yang terdiri dari huruf kho, shod, dot, ghin, to, kof, sama zo. Contohnya yaitu min kulli firqatin, min kulli firqatin. Yang kedua yaitu qirtosun, qirtosun. Jadi terdapat huruf ro sukun yang didahului dengan huruf berharokat kasroh yaitu huruf qaf, dan setelah ro sukun terdapat huruf isti'la berupa po yang tidak berharokat kasroh namun berharokat fathah. Itulah beberapa ketentuan huruf ro yang ada pada Al-Quran yang harus dibaca tafkhim. Pembahasan selanjutnya mengenai ro tarkik. Tetap stay tune ya. Ro tarkik merupakan ro yang dibaca tarkik. Tarkik secara bahasa artinya tipis. Di dalam ilmu tajwid, hukum ro yang dibaca tipis ada beberapa ketentuan.
Yang pertama yaitu apabila ro berharokat kasro ataupun kasrotain. Contohnya karimun, karimun, mil samarihi, mil samarihi, minar rijali, limustaqorrillaha, limustaqorrillaha, limustaqorrillaha. Jadi cara membacanya seakan-akan bibir itu tertarik seperti meringis. Yang kedua yaitu apabila ada ro sukun yang didahului dengan huruf berharokat kasroh, namun setelah ro bukan bertemu dengan huruf isti'la. Contohnya mirfaqon, 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 fir'aun, fir'aun, fir'aun. Yang ketiga yaitu apabila ada ro sukun yang sukunnya itu tidak asli karena waqaf dan didahului dengan huruf ya sukun. Contohnya syai'un qadir, syai'un qadir. Contoh yang kedua sami'un basir. Yang keempat yaitu apabila ada ro sukun karena waqaf yang didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, yaitu contohnya terdapat pada Quran surat At-Tariq ayat 10. Wala naswir, wala naswir. Menginjak hukum ro yang ketiga yaitu ro jawazul wajhain. Apa itu hukum ro jawazul wajhain? Yaitu hukum ro yang bisa dibaca tarkik ataupun takim dengan ketentuan apabila ada ro sukun yang didahului dengan huruf kasroh dan sesudah ro sukun itu terdapat huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contohnya bihir swin, bihir swin, min air bi, min air bi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai hukum ro sudah selesai, mulai dari ro takim, ro tarkik, dan ro jawazul wajhain beserta dengan deskripsi penjelasannya dan juga diberikan dengan contohnya. Oleh karena itu, Ibu Guru berharap untuk setiap peserta didik bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan untuk membaca Al-Quran di setiap hari. Semoga ilmu yang saya berikan bisa diamalkan dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan kata. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.